Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan acara ngobrol bareng bersama Pak Zeta. Oke, kali ini kita akan belajar tentang korespondensi untuk mata pelajaran produktif otomatisasi tata kelola perkantoran di kelas 10 tentunya. Nah, perkenalkan nama saya sebagai fasilitator Asep Saputra atau biasa dipanggil Pak Aseptra ya. Nah, kita langsung saja. Oke, yang pertama kalian harus mahasiswa mampu memahami komunikasi kantor dan juga harus bisa melakukan klasifikasi komunikasi kantor. Selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi kantor. Ada pengertian komunikasi, jenis-jenis komunikasi, hal-hal yang perlu dihindari dalam komunikasi. Komunikasi kantor yang efektif. Tentunya kita akan membahas juga tujuan komunikasi. Oke, selanjutnya pengertian komunikasi. Apa itu komunikasi? Nah, menurut Thiel dan Wolff, komunikasi merupakan proses pemindahan informasi dan makna antara pengirim dan penerima atau menggunakan suatu atau lebih media tulis, lisan maupun elektronik. Nah, menurut Mary Ellen dan Dana Loy, komunikasi adalah transmisi dari informasi dan makna dari seseorang satu kelompok ke pihak yang lain. Inti dari komunikasi menurut Mary Ellen dan Dana Loy adalah adanya makna. Selanjutnya ini adalah skema atau proses komunikasi. Nah, bisa kita lihat di sini skema atau proses komunikasi. Sender ini sebagai pengirim. Encoding adalah proses pembuatan pesan. Message adalah pesan yang sudah jadi yang dikemas. Nah, media ini adalah alat atau saluran untuk penyampai sebuah pesan. Ada yang menggunakan surat, ada yang menggunakan surel, bahkan ada juga yang bertatap langsung ya. Nah, decoding ini adalah proses penyampaian pesan seperti apa, dan receiver itu penerima atau di sini berperan sebagai komunikan. Nah, sebelum pesan itu sampai kepada receiver, tentunya ada noise. Noise ini adalah salah satu kendala. Nah, tentunya dalam komunikasi ada kendala-kendala. Contohnya ketika memang kita melakukan komunikasi melalui handphone atau melalui telepon, Pak, tentunya kendala yang paling utama bisa dari segi jaringan atau dari segi kabel. Ya, sebelum responnya adalah tanggapan. Setelah ada respon, baru kembali ke feedback. Feedback itu adalah timbal balik dan nantinya akan kembali ke sender atau subjek. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Jenis ini dibagi menjadi 3 bagian. Satu berdasarkan audiens, yang kedua berdasarkan sifat, dan yang ketiga berdasarkan medium. Berdasarkan audiens itu dibagi menjadi 2. Yang pertama komunikasi internal dan yang kedua komunikasi eksternal. Nah, di dalam komunikasi internal tentunya kegiatan atau suatu organisasi, bisnis ataupun pemerintahan bergantung pada pertukaran informasi di antara para anggota organisasi tersebut. Nah, contohnya ada laporan penjualan, data keuangan, kebijakan personalia, instruksi kerja, dan memo antar bagian merupakan sejumlah bentuk komunikasi internal. Yang kedua, itu ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ditujukan kepada pihak-pihak yang di luar organisasi tentunya. Komunikasi eksternal dapat berupa surat kepada relasi, iklan produk, siaran pers, dan juga laporan ke badan pemerintah. Komunikasi eksternal bertujuan untuk membangun citra perusahaan atau organisasi supaya lebih baik. Nah, di jenis komunikasi berdasarkan sifat kita lihat ada 2 juga sama, komunikasi formal dan juga komunikasi informal. Seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi formal itu adalah komunikasi yang bersifat resmi tentunya atau kedinasan karena terkait dengan kegiatan organisasi. Komunikasi jenis ini biasanya direncanakan terlebih dahulu dan penting bagi jalannya suatu organisasi. Ada perencanaan di dalamnya. Komunikasi formal dapat tertulis, contohnya seperti memo, laporan, atau kebijakan.
maupun lisan. Nah, kalau misalkan lisan itu pidato, ada sambutan, ada rapat. Umumnya organisasi menyimpan catatan dari komunikasi lisan formal seperti notula, rapat, dan salinan pidato. Yang kedua, komunikasi informal. Di samping organisasi formal, setiap organisasi juga memiliki jaringan komunikasi informal. Nah, biasanya hal ini dikenal sebagai gosip. Komunikasi jenis ini bisa terjadi secara alami sebagai akibat dari interaksi antara sesama karyawan, baik di tempat kerja maupun di luar pekerjaan. Nah, komunikasi informal dapat pula muncul disebabkan saluran komunikasi formal tidak memberikan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, komunikasi verbal dan juga komunikasi non verbal. Nah, seperti yang kita ketahui, komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang menggunakan media kata-kata atau medium kata-kata. Ya, contohnya ada bisa bertatap muka, atau misalkan sebenarnya di dalam komunikasi verbal ini bukan hanya ucapan lisan, dan juga mencakup tentang pesan tertulis juga di dalamnya. Nah, sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, intinya menggunakan sandi-sandi. Yang menggunakan sandi-sandi contohnya ketika orang itu bersedih seperti apa, kelaparan, atau misalkan ketika memang sakit hati, gembira, nanti akan memunculkan di dalam atau ekspresi-ekspresi di dalam tubuhnya sendiri. Nah, selanjutnya tujuan komunikasi. Yang pertama, menciptakan saling pemahaman. Nah, menciptakan saling pemahaman. Tujuan pertama ini adalah yang terpenting. Kenapa? Karena pesan yang ingin disampaikan harus jelas sehingga si penerima memahami pesan sebagaimana si pengirim maksudkan. Agar komunikasi berhasil, baik pengirim maupun penerima, pesan harus mencapai makna bersama tentunya. Dan yang kedua, mendapat tanggapan. Tanggapan penerima pesan dapat bersifat positif, netral, ataupun negatif. Tanggapan tersebut dapat disampaikan melalui kata-kata, tindakan, atau keduanya, tergantung situasi dan juga kondisinya seperti apa. Yang ketiga, membangun hubungan. Hubungan yang kuat menjadi cita-cita dari pelaku komunikasi tentunya. Agar dapat membangun hubungan yang kuat, pengirim dan penerima pesan harus berinteraksi dalam 3 cara. Ada secara positif, pribadi, dan juga profesional. Yang kedua pihak ini harus mendapat manfaat agar hubungan itu tetap baik atau langgeng. Ya. Dan yang terakhir itu ada menciptakan niat baik atau goodwill. Niat baik dari pelanggan atau masyarakat penting bagi kegiatan bisnis. Jika suatu perusahaan mendapatkan kesan yang baik, maka para pelanggan akan mempercayai perusahaan tersebut dan terus menggunakan produk atau layanan perusahaan. Semakin tinggi kepercayaan konsumen pada perusahaan, maka semakin sukses pula usaha yang dibangun. Dan yang selanjutnya, komunikasi kantor yang efektif. Menurut Till dan Bo, komunikasi yang efektif bersifat satu, praktis. Praktis di sini adalah mampu menyediakan informasi yang dikemas dengan jelas tentunya, dan juga dapat dipahami tentang suatu kebijakan. Yang kedua, faktual, memberikan fakta. Ya, karena seseorang itu butuh fakta ketimbang kesan yang samar-samar ya. Contohnya menggunakan ungkapan yang konkret atau berikan rincian spesifik ketika memang informasi itu disediakan harus jelas, juga meyakinkan dan akurat. Itu adalah salah satu sifat yang faktual. Yang ketiga itu jelas tentunya, ya, modal fakta dan juga harus jelas. Yang menyajikan informasi. Dan selanjutnya persuasi di sini berarti menyajikan informasi secara ringkas dan juga efisien. Memperjelas prestasi dan juga memberikan argumen dan rekomendasi. Hal-hal yang perlu dihindari dalam berkomunikasi, ada penggunaan kalimat tidak baku. Ya, jadi hindari kalimat-kalimat yang tidak baku ketika memang kita berhadapan dengan relasi kita. Ya, jadi dalam proses pertukaran informasi kita perlu menggunakan kalimat baku juga atau formal agar orang lain merasa dihargai dan juga dapat dimengerti. Kedua, berbicara sambil melakukan hal lain. Contohnya, biasanya hal ini adalah tentang etika dan juga kesopanan. Kadang kita saat berkomunikasi ada yang sambil makan, bahkan ada yang sambil minum, bahkan ada
telepon padahal orang itu sedang berkomunikasi dengan lawan jenis. Contohnya, saya akan mengambil contoh ketika memang ada guru menjelaskan di kelas, maka itu adalah salah satu komunikasi dan siswa itu sebenarnya tidak boleh ada yang berbicara kecuali guru sedang menjelaskan. Yang ketiga, terlalu banyak basa-basi. Ada orang yang cenderung lebih menyukai penyampaian langsung dibandingkan basa-basi atau to the point tentang perihal sebuah informasi tersebut. Yang keempat, berbicara dengan nada kasar. Saat kalian berbicara dengan nada kasar, pasti orang akan langsung tersinggung. Nah, tentunya kita di sini belajar untuk bagaimana cara berbicara dan tidak menggunakan nada kasar. Yang kelima, nada memerintah. Meskipun seorang atasan ke bawahan, tentunya harus tahu etikanya dan juga dihindari kalimat-kalimat yang memerintah agar tidak menyinggung karyawan tersebut. Yang keenam, kalimat yang menghakimi. Kalimat ini juga harus dihindari karena ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak baik ya di dalam suatu organisasi. Contohnya, bapak tidak becus. Nah, ketika memang ada pekerjaan yang tidak selesai atau tidak dapat diselesaikan oleh pekerjaan oleh seseorang, maka kita harus mampu memberikan arahan dengan baik. Dan yang terakhir itu adalah menaikkan intonasi. Nah, perlu adanya kontrol dengan nada suara. Tidak boleh terlalu tinggi karena akan terkesan membentak, atau tidak boleh juga terlalu rendah karena terkesan berbisik. Nada suara yang kita gunakan pada saat komunikasi itu harus sesuai, ya, terutama nyaman didengar. Oke. Nah, mungkin itu untuk di bab pertama yang sudah Bapak sampaikan. Nah, selanjutnya kita berdiskusi. Ya, silakan boleh komen atau bertanya di grup WhatsApp ini. Terima kasih.